Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu satu yang sangat penting karena kita tahu bahwa firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi hamba kebenaran. Sebagai umat yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, sudah sepatutnya, selayaknya, dan sepantasnya kalau kita menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran itu artinya bahwa kebenaran itu menjadi Tuhan kita, kebenaran itu menjadi majikan kita, dan kita adalah hambanya. Menjadi hamba kebenaran itu artinya bahwa kita memperjuangkan kebenaran itu di mana-mana, sehingga kebenaran itu menjadi tegak, kebenaran itu merajalela di mana-mana. Dan kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman. Karena firman adalah kebenaran. Hal inilah yang dikatakan dalam ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi semua pengikut Kristus yang sudah dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus, seharusnya dan sepatutnya kita menjadi hamba kebenaran, yaitu mengajarkan dan memperjuangkan kebenaran itu dalam segala segi kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran? Apa yang dituntut dari saudara dan saya supaya kita menjadi hamba kebenaran? Setidaknya ada 3 hal penting yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama dalam ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi hal yang pertama supaya kita menjadi hamba kebenaran, yang pertama adalah kita harus dimerdekakan dari dosa dulu. Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba kebenaran kalau kita masih menjadi hamba dosa. Tapi kalau kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa, baru kita bisa berpindah menjadi hamba kebenaran. Itulah yang disebut dalam ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari dosa ketika kita beriman kepada Kristus yang mati di Bukit Golgota. Kita percaya dan kita bertobat dari dosa kita, dan kita dilepaskan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Itu namanya kita dimerdekakan dari dosa. Kalau sudah dimerdekakan dari dosa, baru kita bisa menjadi hamba kebenaran. Itu berarti bahwa tidak mungkin kita bisa jadi hamba kebenaran kalau saat ini kita masih menjadi hamba dosa. Atau dengan kata lain, belum dimerdekakan dari dosa. Jadi ini yang pertama yang dituntut dari kita supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran. Kita harus dimerdekakan dari dosa. Yang kedua, dalam ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian juga kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran.
Di sini kita melihat hal yang kedua, supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Waktu kita masih diperhamba oleh dosa, waktu kita belum dimerdekakan dari dosa, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, senjata-senjata dari ketidakbenaran. Tapi setelah kita dimerdekakan dari hamba dosa, dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, sekarang kita berubah, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, maka itu berarti kita menjadi hamba kebenaran. Jadi mari kita serahkan tangan kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Kaki kita, mulut kita, mata kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Bukan lagi senjata-senjata kelaliman atau ketidakbenaran. Berarti mulut ini tidak boleh untuk kita pakai memaki orang, menghina orang. Tapi sebaliknya kita pakai mulut ini untuk memberitakan firman, mulut ini untuk memuji Tuhan, maka kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk senjata-senjata kebenaran. Itu yang dituntut dari kita supaya kita menjadi hamba kebenaran. Tangan ini kita pakai untuk menjadi hamba kebenaran. Tidak boleh untuk memukul orang, tidak boleh untuk menganiaya orang. Tapi tangan ini kita pakai untuk bekerja, untuk memuliakan Tuhan dengan tangan kita. Kaki harus dipersembahkan untuk senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Maka kita akan menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, supaya kita menjadi hamba kebenaran, ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Membawa kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Hal yang ketiga supaya kita menjadi hamba kebenaran adalah kita harus hidup yang kudus. Kata kudus sesungguhnya arti harafiahnya adalah berbeda. Jadi hidup kudus artinya hidup berbeda. Firman Allah pernah mengatakan dalam Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi hidup kudus artinya bahwa kita harus hidup berbeda dengan cara dunia ini. Kalau dunia ini main judi, maka kita tidak boleh main judi. Kalau dunia ini mabuk, kita tidak boleh mabuk. Itu namanya kita berbeda. Dan itu namanya hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, maka kita menjadi hamba kebenaran itu. Jadi kita harus berbuat hal yang benar, supaya kita kudus di mata Tuhan. Kalau kita bicara kudus, sesungguhnya kita bicara 3 hal. Ada kekudusan secara posisi. Pada waktu kita beriman kepada Kristus, darah Kristus menyucikan kita, menguduskan kita, itu posisi, kudus secara posisi. Setelah kita kudus secara posisi, baru kita berjuang untuk hidup kudus secara pengalaman. Dalam hidup kita sehari-hari harus hidup kudus, berusaha hidup kudus secara pengalaman. Nanti pada akhirnya kita mengalami kekudusan akhir ketika Kristus datang. Jadi kita berjuang untuk hidup yang kudus. Dan karena kita hidup kudus, maka itu artinya kita menjadi hamba kebenaran. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi hamba kebenaran. Supaya kami bisa menjadi hamba kebenaran, tolong kami supaya kami mengalami kemerdekaan dari dosa. Kami mempergunakan anggota-anggota tubuh sebagai senjata kebenaran. Dan kami hidup dalam kekudusan. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari.
Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.